Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya Askia, dosen program studi arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang material dan bahan dalam seni instalasi. Ini adalah sebuah rangkaian dalam pembelajaran Trimatra Arsitektur, di mana kita belajar untuk mempelajari olah batang, kemudian menjadi olah bidang, kemudian menjadi oleh bangun geometri. Kemudian kali ini kita akan mempelajari tentang seni instalasi, khususnya pada material dan bahannya. Baik, kita mulai. Seni instalasi adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun, merakit, dan memasangkan berbagai media seni, baik 2 maupun 3 dimensi, sehingga membentuk kesatuan realitas dan makna baru. Ini menurut Tobroni tahun 2019. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa ketika kita membentuk suatu rangkaian seni instalasi atas material-material yang kita rencanakan, di sini yang dimunculkan dan perlu ditekankan adalah kesatuan realitas dan makna baru. Jadi makna baru atas rangkaian seni instalasi yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Nah, material dan bahan dalam seni instalasi ini ada 2. Yang pertama material alam, yaitu material yang berasal dari lingkungan seperti kayu, bambu, rotan, batu-batuan, dedaunan, dan sebagainya. Kemudian material buatan. Nah, ini kenapa kok buatan saya coret? Sebenarnya yang kita maksud umumnya adalah material olahan. Jadi semua material yang ada di bumi ini pasti material alam, kemudian yang diolah oleh manusia melalui pabrik dan sebagainya. Jadi material olahan adalah material hasil olahan pabrik seperti plastik, PVC, besi beton, ya, besi plat, aluminium, GRC, gipsum, kaca, dan sebagainya. Nah, dalam seni instalasi, penggunaan material sangat bervariasi, tergantung kebutuhan bentuk dan makna-makna filosofi yang ingin dihadirkan. Pemahaman akan jenis dan sifat-sifat material berpengaruh pada kualitas seni instalasi yang dihasilkan. Nah, jadi ini penekanannya adalah pemahaman akan jenis dan sifat material, juga karakter materialnya, kemudian cara untuk menyusunnya, itu berpengaruh pada kualitas seni instalasi. Jadi jangan sampai ya seni instalasi yang telah kita susun ini, ternyata materialnya gampang rusak gara-gara tertiup angin misalnya, atau gampang roboh. Tentu itu membahayakan si pengunjung dan penikmat seni instalasi. Nah, untuk kriteria material dan bahan, ini sebelum kita masuk ke material dan bahannya apa saja yang bisa kita olah, kita masuk dulu ke kriteria materialnya. Yang pertama, tidak perlu permanen, sehingga mudah dirakit dan mudah dibongkar. Tentu seni instalasi itu adalah rangkaian gubahan yang memuat sebuah filosofi, sebuah kritik, sebuah kegelisahan atas pemikiran kita, kemudian kita tuangkan dalam bentuk desain dan kita aplikasikan dalam bentuk skala 1:1. Tentu itu tidak permanen, sehingga kita bisa membongkarnya atau memindahkannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kokoh, tidak mudah hancur atau roboh akibat embusan angin dan sebagainya. Ya tentu saja ketika si penikmat seni instalasi itu melewati di dalamnya, melihat-lihat dan sebagainya, jangan sampai seni instalasi kita ini hancur atau roboh. Kemudian yang ketiga, aman bagi pengunjung dan penikmat seni instalasi. Kemudian yang keempat, mudah dibentuk sesuai konsep dan desain yang diinginkan. Nah, betapa banyaknya material dalam seni instalasi atau yang akan saya jelaskan ini, tentu kita harus pandai-pandai untuk merangkai. Ya, sebelum merangkai material ini,
tentu kita akan merangkai konsep dan desainnya terlebih dahulu. Kemudian kita pikirkan materialnya apa ya yang cocok ya. Sifat dan karakter material ini apa? Unsur atau sifat atau karakter intrinsiknya seperti apa? Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian yang kelima, kesan instruksi atau sifat material dapat mendukung konsep dan makna filosofis yang diinginkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, kita masuk ke material alam. Coba Anda lihat sebelah kanan ini adalah seni instalasi getah-getih yang beberapa waktu lalu sempat pro dan kontra, kontroversial ya. Ini terbentuk dari instalasi susunan bambu-bambu, cukup sulit membuat seperti ini kalau Anda tahu. Kemudian ditopang oleh kaki-kaki bambu, betapa ketika kita tidak menguasai sistem struktur yang baik, tentu kita berpikir kok yang atas ini bambu-bambu yang berat loh. Kok bisa hanya ditopang dengan bambu-bambu yang kaki-kakinya ini relatif kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, material alam, bambu dan kayu. Kelebihan adalah mudah dibentuk, relatif murah, memiliki elastisitas yang baik, ya khususnya bambu, kemudian ramah lingkungan. Nah, kemudian kekurangannya adalah dimensi terbatas, jelas ya, jelas dimensinya terbatas, tetapi dia bisa diberi perkuatan atau disambung-sambung. Kemudian inkonsistensi ukuran. Nah, semua material alam tentu kelemahannya adalah inkonsistensi ukuran jika dibandingkan dengan material-material dari pabrik. Kemudian mudah terbakar. Ya, jangan sampai dibakar lah ya. Kemudian bambu juga ada yang berbentuk lembaran atau anyaman. Kayu dan bambu juga bisa dibentuk sebagai rangka dari seni instalasi. Jadi selain untuk sebagai komponen utama dari seni instalasi, kayu dan bambu ini juga bisa dibentuk sebagai rangka. Misalnya mendukung material yang lain, maksud saya. Jadi kayu dan bambu juga bisa mendukung rangkaian seni instalasi yang lain. Kemudian sifat instruksi filosofis, jelas dia berkesan alami dan kemudian menggambarkan kesederhanaan. Tentunya seperti lembaran anyaman bambu ini, kalau kita lihat kesannya lebih eksotis ya dengan tekstur-teksturnya. Berbeda dengan material-material lain, material buatan yang akhirnya cenderung flat ya. Flat atau sifatnya monoton, berulang yang dengan ukuran yang sama. Tapi kalau kita bambu dan kayu dan material alam yang lain itu cenderungnya ukuran itu berbeda-beda. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Nah, ini aplikasi bambu pada seni instalasi. Yang saya munculkan pada contoh-contoh pada presentasi saya ini adalah material tunggal. Akan tetapi Anda bisa membuat kombinasi atas material-material yang saya jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat di yang tengah ini, kita bisa melihat ada penopang besi ya untuk sebagai pembentuk dari bambu yang melengkung ini. Ya, jadi tidak dipermasalahkan, kita bisa mengcombine itu material sehingga membentuk seni instalasi sesuai dengan yang kita inginkan. Juga sebelah kanan kita lihat pasti di sini ada ikatan-ikatan, tali ijo dan sebagainya sehingga membentuk bentuk seperti ini. Nah, ini aplikasi kayu. Kalau kita lihat di sebelah kiri yang gede ini pasti di dalamnya ada rangka besi. Ada rangka besi ya yang dia tidak terlihat dan sengaja ditutupi oleh bentuk-bentuk kayu-kayu seperti ini. Kayu-kayu ini kan berat kalau kita lihat seperti ini. Tentu ada rangka yang menguatkannya. Juga kita sebelah kanan ada di sini pasti ada lem atau paku dan seterusnya. Ini aplikasi kayu pada seni instalasi. Oke, kemudian kita batu dan dedaunan. Ya, ini sangat alam sekali, juga bisa ditemukan dimanapun ya. Batu dan dedaunan bisa digunakan sebagai material inti maupun komplemen atau pendukung dalam seni instalasi. Jadi Anda bisa batu itu sebagai poin utama, point of interest dalam
seni instalasi Anda. Tetapi batu juga bisa menjadi komplement atau misalnya bagian intinya menggunakan material lain gitu, tapi material komplemennya, pengarahnya misalnya atau penataan ruang luarnya menggunakan serakan batu atau dedaunan. Kemudian dedaunan ini mudah terbakar dan berterbangan. Nah, itu perlu hati-hati juga, sehingga perlu treatment agar dedaunan tetap pada tempatnya. Dan kesan alami sangat kuat pada karakter material batu dan dedaunan. Ini contohnya aplikasi batu dan dedaunan. Kebetulan yang saya temukan ini kok yang berbentuk bulat-bulat seperti ini, gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ada dedaunan. Yang di sini sebelah kanan bawah ini Anda lihat ini seni instalasi di interior. Tapi kalau seni instalasi kita yang akan kita desain nanti itu di eksterior, sehingga perlu dipikirkan lagi. Jangan sampai dedaunan ini berterbangan. Kalau di interior relatif tidak mudah berterbangan. Oke, kemudian kita geser ke material olahan. Ya, di sini pada gambar kanan ini ada gambar balon yang menggambarkan dedaunan, ya. Kemudian yang di bawah ini akar yang tercerabut dan pohon tersebut terbang dari bumi, meninggalkan bumi, mati. Kurang lebih seperti itu maknanya. Oke, material olahan, ya, bata merah, gerabah, dan sejenisnya. Bata merah dan gerabah berbahan tanah liat yang dipanaskan dalam suhu tinggi. Bata merah juga merupakan bahan bangunan pembentuk dinding, ya. Kemudian gerabah, gerabah itu seperti yang di kanan ini, kanan tengah dan bawah ini. Jadi alat bantu, ya, alat bantu gentong, kendi, dan sebagainya. Gerabah memiliki bentuk dan ukuran bervariasi yang dapat disusun sedemikian rupa sesuai konsep seni instalasi yang diinginkan. Sangat bervariasi bentuk-bentuk gerabah ini. Kemudian sifat intrinsik filosofisnya adalah berkesan alami dan sederhana, ya, jelas. Kemudian ada sentuhan seni dan makna dari fungsi gerabah itu sendiri, karena bentuk gerabah itu yang dalam tanda kutip yang nyeni gitu ya, sehingga bisa jadi point of interest atau bisa jadi komplement juga. Maaf, ini contoh aplikasi bata dan gerabah pada seni instalasi. Ya, saya carikan contoh-contoh seni instalasi yang secara khusus memakai bata dan gerabah, yang kemudian akhirnya cenderung meruang gitu ya. Coba yang sebelah kanan atas ini ada bata merah yang disusun sedemikian rupa. Anda juga bisa berimprovisasi atas susunan bata-bata tersebut. Kemudian besi. Nah, kelebihan jelas, kokoh, durabilitas tinggi, variasinya banyak, ya. Kemudian dapat dibentuk sesuai keinginan. Sedangkan kekurangannya adalah elastisitas rendah, ya, kalau di bengkok itu, kecuali mungkin besi beton ya yang lebih tinggi ya. Kemudian relatif mahal dan berat. Jadi perlu dipikirkan kekakuannya, rangkanya, atau pondasinya jika misalnya besi tersebut berdiri secara tunggal. Besi bisa dijadikan sebagai rangka atas material atau bahan lain yang lebih lemah, sebagai penggantung, pembentuk ruang, dan sebagainya. Ini seperti yang saya jelaskan pada kayu tadi. Kemudian sifat intrinsik filosofisnya berkesan kaku dan kokoh, menggambarkan ketegasan, ya. Kemudian relatif netral, tergantung bentuk dan finishing yang Anda pilih. Nah, ini adalah contoh aplikasi besi pada seni instalasi. Yang sebelah kiri atas ini bisa kita lihat ada besi holo dan besi beton, ditambah besi beton, menjadi sebuah rangkaian tempat pot-pot tanaman. Kemudian besi beton juga bisa diolah seperti di tengah ini, ada kawat wire, ada cutting plat sebelah kiri bawah. Kemudian ada wire mesh ini yang silang-silang ini, yang tengah bawah. Kemudian ada perforated plate, di mana dia plat yang berlubang-lubang. Kemudian PVC, ya, ini adalah polyvinyl chloride.
ya. Jadi kelebihannya durabilitas sedang, tidak tahan api, variasinya banyak, namun pembentukannya terbatas. Ya, jadi kalau mungkin Anda hanya memahami, oh PVC itu hanya pipa PVC mungkin yang kita sering dengar ya, itu ternyata tidak, ternyata banyak sekali bahan-bahan PVC. Kalau kita dalam arsitektur, dia bahkan mulai dari finishing lantai, dinding, ya, plafon, pintu jendela itu tersedia dari bahan PVC. Ya, ternyata vinil yang kita tahu itu seperti lembaran yang ditempel di lantai untuk finishing lantai, itu juga bahan dasarnya ya bahan dasar dari PVC, namanya juga polyvinyl chloride. Kemudian kekurangannya adalah kurang kokoh, jadi butuh perkuatan, sulit terurai, akan tetapi bisa didaur ulang, sistem sambungan yang memerlukan treatment sendiri, sistem sambungannya, apakah lem atau mungkin kalau PVC batangan itu di sekrup dan sebagainya. Kemudian harga relatif mahal. Sifat intrinsik filosofisnya adalah tidak alami, namun berkesan bersih, modern, dan futuristik. Kemudian relatif netral bergantung pada bentuk dan finishingnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi PVC pada seni instalasi. Bisa menggunakan ya pipa-pipa berbagai ukuran, pipa-pipa yang dilubangi. Dan kanan atas ini seperti ada sesuatu yang menyeruak ya dari dalam bumi gitu ya. Kemudian yang kanan bawah ini abstrak dan seterusnya. Kemudian bahan kain atau fabrik ya. Kain atau bahan fabrik sangat fleksibel dan bervariasi. Ada yang berpolos, ada yang polos, bermotif, ada yang solid, maupun ada yang transparan. Nah, seperti contoh di sebelah kanan ini contoh yang transparan, tetapi dia bisa membentuk ruang. Kain atau bahan fabrik juga dapat dimotif, ya, bisa kita motif sendiri sesuai keinginan, ya, sesuai keinginan dan tema seni instalasi. Kemudian untuk menyusun kain atau fabrik dibutuhkan rangka baik dari besi, kayu, bambu dan sebagainya. Jadi nggak bisa ya kain berdiri sendiri gitu ya, kecuali kita letakkan apa adanya sesuai dengan tema kita misalnya atau digantungkan dengan tali. Sifat intrinsiknya kesan fleksibel, lentur dan apa adanya. Kemudian dia bisa menutupi dan menghalangi, tergantung pori-porinya. Ya, kalau sebelah kanan ini kita lihat dia cukup transparan untuk bisa melihat benda di balik dari kain tersebut. Nah, ini adalah contoh seni instalasi dengan menggunakan kain atau fabrik. Yang kanan atas ada benang-benang ya. Kemudian yang kiri ini adalah salah satu contoh karya seni instalasi di Bintaro Design District 2 tahun yang lalu, 2019. Kemudian bahan selanjutnya adalah kaca, akrilik, dan selebihnya. Jadi kaca ini kelebihannya durabilitasnya sedang, tergantung jenisnya ya. Kemudian dia estetis dan ramah cahaya, dalam tanda kutip ya. Ramah cahaya itu dia bisa meneruskan cahaya. Bahkan ketika kaca tersebut ada warnanya, cahaya yang berpendar di dalamnya pun mengikuti warna apa kaca kita, apa warna kaca kita. Itu sangat estetis. Kemudian kekurangannya jelas dia rentan pecah, ya. Kemudian relatif sulit dibentuk, perlu perkuatan dan penyokong. Kalau misalnya kaca itu berdiri sendiri, tentu dia perlu rangka. Kecuali kalau kaca dibentuk menjadi kubus ya dengan ketebalan tertentu yang relatif kuat, dia bisa berdiri sendiri. Jadi sifat intrinsiknya tidak alami, rapuh, berkesan terbuka, menghalangi, namun tidak menutupi. Ini kaca yang full transparan. Sebab kan ada kaca yang buram seperti itu yang tentu dia bisa menghalangi pandangan. Ini adalah contoh dari seni instalasi dengan menggunakan kaca. Ya, coba kita lihat paling kanan ini dia bisa berdiri sendiri karena dia membentuk volume sehingga bisa berdiri. Begitu juga yang kanan, kemudian yang kanan bawah ini
kita ada perkuatan di bawahnya. Baik. Nah, sebenarnya masih banyak material dan bahan yang bisa digunakan dan mendukung konsep seni instalasi kita. Silahkan amati, pelajari, dan kembangkan lebih lanjut. Jadi masih banyak sebenarnya, ada bahan kertas, ada bahan plastik, ada bahan GRC atau semen, cetakan semen, ya, ada bahan aluminium yang dalam materi kali ini saya belum sempat untuk menyampaikan semuanya. Oke, kemudian ini ada sedikit materi tambahan sebagai bekal Anda dalam menyusun atau memberdirikan dari seni instalasi Anda. Jadi ada logika struktur sederhana yang perlu saya sampaikan. Coba kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar bambu yang meliuk-liuk, ya, dan ada yang sampai meninggi seperti itu. Kalau kita lihat, ya, dengan bambu yang meliuk-meliuk dan saling diikatkan seperti itu, ya, sebenarnya tanpa ditanam pun model bambu yang disusun seperti itu dan terikat itu dia tidak akan jatuh. Tapi barangkali untuk kepentingan jangka waktu yang lebih lama dia bisa ditanam ke dalam tanah. Tapi tidak ditanam pun, asal dia terikat kuat antara satu dengan yang lain, itu dia bisa berdiri sendiri karena ada dudukan-dudukan yang proper antar masing-masing susunan-susunan bambu ini. Itu salah satu contohnya. Oke, studi kasus 1. Coba kita lihat kira-kira lebih kokoh mana ya, beton bertulang, ya, beton yang di dalamnya ada tulangan besinya, antara A dan B, gitu kan. Tentu kalau dari gambar ini kita bisa simpulkan dari jumlah orang, gitu ya, dari jumlah orang yang berdiri di atasnya. Kalau A ini kemungkinan untuk lendut dan patah itu tinggi karena bidangnya lebih pipih gitu ya. Sedangkan yang bidang B, sedangkan yang gambar B dia diberdirikan. Sehingga kenapa balok-balok gedung, balok-balok jembatan itu relatif antara panjang sama tingginya itu selalu relatif dibikin berdiri seperti ini yang namanya balok daripada seperti ini gitu. Kemudian studi kasus 2, ini sedikit tentang seni instalasi ya. Ketika mendapati rancangan seni instalasi seperti ini, nah bagaimana Anda mewujudkannya? Jadi di sini ada kayu gitu ya, terus di bawah ini ada papan kayu, kemudian ada side-nya ada rerumputannya gitu ya. Gimana gitu cara memberdirikannya? Nah, sebenarnya yang tidak tampak harus dapat menopang yang tampak. Jadi seni instalasi kita tujuannya bentuknya seperti apa? Misalnya dalam rencana material kita sebenarnya tidak menyantumkan besi misalnya, karena tentu dengan karakteristik dan sebagainya. Kita coba membungkus besi tersebut dengan material apa? Misalnya dengan dedaunan yang dibungkus dan sebagainya sehingga disamarkan. Begitupun juga ini. Jadi di balik rangkaian yang seperti di atas ini, itu di dalamnya kita bisa membuat seperti ini. Ada rangka besi, ya, besi hulu. Besi hulu itu adalah besi batang besi, ya, misalnya 2 kali atau 4 kali 4 cm, di mana di dalamnya itu bukan pejal, tetapi lubang, bukan pejal, ya, sehingga tidak berat. Rangka besi yang dilas, ya, kemudian dilas ke bawah ada plat besi yang tentunya dia lebih lebar, karena yang kita topang rangka besi di atasnya itu besar, sehingga plat besi di bawahnya pun juga harus proporsional, yang diangkur atau didinabol ke beton di bawahnya. Apakah sudah selesai? Belum. Di bawahnya harus ada pondasi. Nah, jadi sekali lagi, yang tidak tampak harus dapat menopang yang tampak. Itu. Kemudian studi kasus 3, ini sedikit tentang logika-logika struktur. Ya. Beton bertulang adalah reinforced concrete, di mana konkret itu adalah campuran besi, campuran semen, pasir, dan
koral atau split, batu split kecil-kecil. Itu adalah beton, kemudian diperkuat dengan adanya tulangan-tulangan besi. Ya, misalnya di sini gambar kiri adalah beton bertulang. Kemudian ada tambahan kanopi gantung. Gimana caranya ya untuk memperkuat dari kanopi ini? Nah, kita bisa menarik dengan menggunakan seling baja atau menopang dengan siku beton. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi rangka gawang ini kemudian ditambah dengan kanopi gantung berbahan beton bertulang juga. Kemudian ini posisinya kita tinggikan gawangan tersebut, kemudian kita tarik dengan seling baja atau ditopang siku beton. Ya. Dan pertanyaannya, bagaimana jika dipanjangkan lagi? Jadi berbentuk, kalau bahasa arsitektural ini adalah, atau bahasa struktural ya, ini adalah cantilever ya. Cantilever merupakan struktur gantung yang hanya mengandalkan salah satu sisinya ya, salah satu sisi ini sebagai penopang atau penyangga. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Ketika ini diperpanjang, ya sisi belakangnya kita perpanjang lagi. Kemudian kita tarik lagi di bawahnya ini. Kemudian jangan lupa pondasinya. Jadi pemahaman terhadap logika struktur sederhana ini, walaupun tujuan saya untuk menjelaskan tentang bagaimana memberdirikan seni instalasi, tetapi ke depannya itu akan membantu arsitek dalam berargumentasi teknis. Ya. Kemudian adapun perhitungan detail tentu akan dilakukan oleh ahli dari teknik sipil. Jadi dalam membentuk seni instalasi atau dalam membentuk karya rancang arsitektur selanjutnya, jangan ragu untuk eksplorasi bentuk, karena struktur dapat melayani ya, dalam tanda kutip melayani bentuk, asalkan kita tahu cara mengolahnya dan memposisikannya. Terima kasih atas perhatian dalam materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.